Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kisah kali ini tuh sadis banget guys. Kisahnya terjadi di Bantaeng, Sulawesi. Ini adalah tentang kehormatan keluarga, marwah keluarga. Rosmini binti Darwis itu adalah seorang gadis remaja cantik yang berusia 16 tahun. Dia tinggal bersama keluarganya di kawasan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Rosmini ini anak kelima dari 6 bersaudara. Pada bulan Mei itu, Rosmini ini tiba-tiba sakit. Dia mengalami gejala seperti mual, muntah, bahkan sampai sesekali dia pingsan. Memang untungnya pada saat itu sekolah masih pada libur, jadi akibat pandemi COVID ini, hingga dia bisa terus beristirahat di rumah pada saat sakit. Makin lama keadaan sakit dari Rosmini ini nggak sembuh-sembuh, malah tambah kayaknya mual-mual muntah-muntahnya itu tambah menjadi-jadi gitu loh. Hingga keluarga dari Rosmini ini pun berinisiatif untuk menyembuhkan Rosmini ini dengan cara membawanya ke dukun guys, bukan ke dokter ya. Hal itu dilakukan karena keluarga ini meyakini bahwa sakit yang dialami oleh Rosmini ini bukan karena sakit biasa, tapi karena dia kena seperti santet atau sihir atau teluh seperti itu. Lalu saat diperiksa oleh dukun itu, sang dukun ini memberikan gambaran atau memberikan nasihat bahwa ternyata Rosmini ini telah disantet oleh seseorang. Penyantetnya itu adalah sepupu dari Darwis. Darwis itu bapaknya Rosmini guys, namanya Usman. Keluarganya mendengar perkataan dari dukun itu mereka percaya gitu, karena mereka tahu bahwa selama ini ternyata sepupunya ini, si Usman ini yang berumur 45 tahun ya, itu menyukai Rosmini gitu loh, menaruh hati kepada si Rosmini ini. Makanya keluarga ini nggak kaget setelah dukun bilang bahwa pelakunya adalah Usman. Lalu pada tanggal 9 Mei tahun 2020, tiba-tiba Usman ini datang ke rumah keluarga Darwis dengan niat untuk menjenguk dan melihat keadaan dari Rosmini. Karena dia mendengar kabar bahwa Rosmini ini sakit gitu, makanya dia datang. Sesampainya Usman di rumah keluarga Darwis ini, hal itu jelas membuat kaget dari keluarga Darwis. Mereka pun langsung menahan si Usman ini. Begitu ditahan, mereka langsung menanyai si Usman kan, kamu ya yang telah menyantet Rosmini ini, kamu telah mengguna-gunainya. Si Usman ini enggak ngaku guys, dia enggak, aku tidak melakukannya, bukan aku, malah aku datang dengan baik-baik mau melihat keadaannya. Jadi mereka ini karena desakan dari keluarga Darwis kepada Usman ini kan jadi rame ya, si Usman ini mau diancam, dipukulin segala. Si Rosmini yang terbaring di tempat tidur melihat kejadian itu, dia langsung bangkit dari tempat tidur. Lalu dia berteriak, aku ini tidak sakit sebenarnya, dan aku ini tidak disantet sama si Usman, tapi aku ini hamil. Keluarga mendengar perkataan dari Rosmini ini langsung kaget semua guys. Lalu disambung lagi sama Rosmini bahwa yang menghamiliku adalah Usman. Perkataan itu semakin membuat kaget keluarga dari Darwis. Karena Usman ini selain udah tua, pertama, kedua dia ini masih saudara, ketiga si Usman ini sudah punya istri dan anak. Hal itu semakin menambah tegang suasana. Lalu si Rahman ya, anak dari Darwis yang berumur 30 tahun sama adiknya yang bernama Suprianto umur 20 tahun, ini yang paling emosi guys, dua orang ini, abang dari Rosmini. Mereka langsung megangin si Usman terus dipukulin sampai dibawain parang sama si Suprianto, nyuruh si Usman ini untuk segera menikahi adiknya. Saat itu tanggapan dari Usman bukannya langsung ngiyain gitu, tapi dia malah menunjukkan gelagat yang ragu-ragu, gelagat yang gak mau gitu loh untuk menikahi Rosmini. Jawaban Usman ini sontak langsung membuat si Rahman sama si Suprianto tambah kalap guys. Mereka langsung mukuli si Usman habis-habisan, kemudian ngebacok si Usman. Tapi untungnya si Usman ini sempat menghindar, meskipun dia sempat
cedera ya, terkena telinganya. Usman ini akhirnya melarikan diri. Rahman sama Supriyanto yang udah kayak kerasukan setan ini mengejar si Usman, tapi Usman kagak ketangkep guys. Setelah nggak bisa ngejar si Usman, akhirnya si Rahman sama si Supriyanto ini pun balik ke rumah dengan perasaan kalap yang nggak karu-karuan. Saat dalam perjalanan pulang ini mereka melihat ada seorang pemuda yang naik sepeda motor namanya Enal. Guys, ini si Enal apes banget ini. Begitu melewati si Rahman dan si Supriyanto langsung tahu-tahu nyabetin itu parangnya ke si Enal. Sampai kena kepala sama kena ini telinganya luka, tapi Enal ini untungnya langsung ngegas motornya hingga tidak jadi diapa-apain lagi gitu, dia berhasil kabur. Kemudian setelah Enal ini ada lagi guys pemuda yang apes namanya Irfan. Dia kebetulan lewat di depan rumah dari keluarga Darwis ini. Pada saat dia lewat depan rumahnya, dia langsung dihentikan oleh si Rahman sama si Supriyanto. Lalu si Irfan ini langsung ditanyai sama si Rahman, "Hei, kamu, ayo ke dalam nikahin adikku si Rosmini." Dipaksa ngawinin Rosmini guys. Jelas kan si Irfan kan nggak mau karena dia ngakunya, enggak, gua masih kecil, memang masih anak kecil guys. Tapi si Rahman sama Supriyanto ini maksa sampai si Irfan ini ditarik, dipaksa masuk ke dalam rumah. Hingga si Irfan pun menjadi sandra dari keluarga si Darwis. Sementara itu ya keluarga Rosmini ini kan udah bener-bener sangat kecewa nih keluarga besarnya dengan si Rosmini ini. Nama baik dan kehormatan keluarga mereka telah tercemar. Lalu Rahman ini mengumpulkan satu keluarga mereka. Jadi kan anaknya ada 6, bapak sama ibunya ada 8 orang ya. Mereka diajak untuk berkumpul di belakang rumah guys, di sebuah kamar gitu. Mereka ngobrolin dengan serius masalah ini. Sementara itu Rahman yang sebagai motor keluarga ya, karena dia yang paling vokal nih di keluarganya guys. Dia bilang bahwa Rosmini ini telah menghancurkan nama baik keluarga. Maka kita harus melakukan siri. Jadi siri itu adalah itu tadi ya, sama dengan kehormatan keluarga atau malu gitu. Apabila keluarga malu itu mereka rela nyawanya dihilangkan. Karena kita sudah malu, kita harus membunuh Rosmini. Saat itu seluruh keluarga terdiam. Tapi si Rahman nanya nih kepada bapaknya, bagaimana, apakah bapak ikhlas apabila adik Rosmini ini kita bunuh? Bapaknya ditanya itu menjawab bahwa dia ikhlas untuk mengorbankan anak kandungnya Rosmini. Sementara itu ibu dan saudaranya yang lain hanya terdiam. Sedangkan si Rosmini yang mengikuti pembicaraan itu dia hanya bisa pasrah, tertunduk dan menangis. Lalu setelah bapaknya ini menjawab ikhlas ya, si Rahman sama Supriyanto ini langsung membaringkan Rosmini ini di lantai guys. Setelah itu Rahman menyuruh seluruh keluarganya untuk memejamkan matanya sebentar sambil disuruh untuk mengumandangkan sholawat. Supriyanto sudah siap dengan sebalok kayu, Rahman sudah siap dengan sebilah parang. Setelah itu Supriyanto ini memukulkan balok kayu itu ke kepala adiknya. Si adik pun berteriak kesakitan. Lalu disusul dengan Rahman yang langsung menggorok leher dari Rosmini. Rupanya teriakan-teriakan kesakitan dari Rosmini ini ya sampai terdengar oleh tetangga mereka ini. Hingga tetangga mereka melaporkan keributan ini ke kepolisian setempat. Ini gila banget guys. Kakak adik yang udah hidup belasan tahun gitu ya. Satu rumah, satu bercandaan, satu senasib gitu, tega-teganya bisa menghabisi dengan tanpa rasa peri kemanusiaan sama sekali gitu loh. Gila, di zaman modern masih ada hal seperti ini ya. Sementara itu mendengar laporan dari tetangganya itu ya, polisi langsung mendatangi rumah dari keluarga Darwis ini. Polisi berusaha membuka pintu dan menggedor-gedor, tapi pintu ternyata udah terkunci dari dalam. Polisi ini meneriaki mereka untuk segera menyerahkan diri keluar dari rumah. Tapi rupanya keluarga dari Darwis ini nggak mau guys, mereka malah melawan. Bahkan si Rahman ini beberapa kali terlihat mengacung-acungkan parangnya. Mereka mengancam ke polisi. Hingga hal ini semakin membuat
ramai dan membuat tegang suasana, sampai akhirnya ada bantuan tentara Bataeng ya, kesatuan tentara itu datang ke lokasi. Lalu diadakanlah negosiasi gitu loh, bujukan-bujukan dari polisi dan tentara ini agar mereka segera menyerah. Tapi ternyata ya keluarga ini tetap bertahan guys, mereka nggak mau menyerah, mereka melawan. Sampai akhirnya Kapolsek ini menyuruh anak buahnya untuk masuk mendobrak secara paksa. Pertama mereka sampai melemparkan gas air mata ke dalam rumah, setelah itu mereka pun mendobrak pintu kemudian menahan mereka semua. Pada saat penahanan ini memang berlangsung cukup dramatis, disaksikan oleh satu kampung gitu guys, ramai banget. Satu keluarga ini pun kemudian diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Lalu polisi pun masuk untuk melakukan investigasi TKP ya. Mereka di situ menemukan mayat Rosmini yang sudah tergeletak di lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu di situ juga ditemukan ada mangkok guys. Mangkok itu isinya darah si Rosmini. Jadi memang ada isu ya, sebenarnya keluarga ini tuh sedang mempelajari semacam ilmu hitam gitu loh. Bahkan ada isu-isu ya tentang kasus ini, bahwa keluarga ini pada saat melakukan ini semua hal yang mengerikan ini, mereka satu keluarga sedang dalam keadaan kerasukan iblis seperti itu. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah dua orang, Rahman sama si Suprianto guys. Sedangkan bapaknya dan keluarga lainnya itu hanya sebagai saksi, dan memang yang melakukan pembunuhan itu kan si Rahman sama Suprianto doang kan. Mereka ini kesehatan mentalnya diperiksa oleh tim dokter untuk mengetahui dalam melakukan hal ini mereka dalam keadaan sadar atau enggak gitu. Ternyata hasil pemeriksaan dokter menyimpulkan kalau mereka ini ternyata enggak gila guys, enggak kerasukan, tapi benar-benar sadar sepenuhnya pada saat melakukan perbuatan keji ini. Hingga karena hal itu, si Rahman sama si Suprianto pun dijatuhi pasal berlapis ya dalam persidangan itu. Mereka dijatuhi pasal penyanderaan karena kan ada orang yang disandra ya dalam kejadian itu. Kemudian dijatuhi pasal pembunuhan berencana. Lalu dijatuhin pasal undang-undang untuk penganiayaan anak di bawah umur. Ini kasus siri ya, kalau di Makassar tahu kasus siri, kasus harga diri ya, malu gitu ya. Jadi untuk menegakkan harga diri. Jadi si korban ini, anak Pak Darwis ini, anak nomor 5 itu atas keterangan dia telah melakukan hubungan terhadap ada seseorang ya, masih keluarganya sendiri, atas nama Usman ya, alias Samang gitu. Jadi yang beredar itu, yang ritual itu tidak benar, bukan ritual yang kemudian membuat mereka harus membunuh. Iya, sampai saat ini kita belum temukan itu ya. Jadi motifnya adalah masalah siri ya. Cuman sayangnya hingga video ini gua bikin, gua belum dapat informasi tentang hukuman apa yang dijatuhkan kepada mereka berdua. Tapi kalau menurut gua guys, sebenarnya nggak hanya dua orang ini sih yang seharusnya dihukum, tapi terutama harusnya itu si Darwis ya, bapaknya itu. Karena bapaknya itu kan sempat ditanya oleh si Rahman, apakah bapak ikhlas gitu kan untuk membunuh si Rosmini. Saat itu kan bapaknya menjawab ikhlas. Coba kalau bapaknya menjawab enggak, karena biar bagaimanapun Darwis ini adalah kepala keluarga yang membuat keputusan akhir guys. Kalau dia jawab enggak ya sepertinya hal mengerikan ini tidak akan terjadi. Memang kita harus menghargai yang namanya budaya guys, karena setiap suku di Indonesia ini pada mempunyai budaya berbeda-beda yang amat sangat mereka yakini. Tapi untuk zaman modern ini paling enggak kita harus juga mengikuti perkembangan zaman juga gitu guys. Kita nggak bisa gelap mata, tutup mata mengikuti secara bulat gitu budaya itu yang sebenarnya mungkin sudah ketinggalan zaman atau bagaimana. Gua minta maaf nih sebelumnya ya. Dan biar bagaimanapun, dengan cara apapun, yang namanya menghilangkan nyawa orang lain itu adalah bentuk kejahatan yang luar biasa. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, dan semoga kisah ini bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.